Halo semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester Bahasa Rakitan. Nama saya Joe Reino Renaldi Sainyakit, NIM 21120002, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Dan kita langsung saja ke coding dari proyek ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan setiap perintah yang ada di dalam sini. Lalu kita akan menjalankannya di DOSBox. Yang pertama, ini adalah header dari program ini, model small, .kode dan organize 100 hexa. Lalu kita mulai dengan start dan dia langsung JMP mulai, dia langsung lompat ke mulai. Ini adalah label. Lalu di sini kita mempunyai menu input data, yaitu terdiri dari input data pelanggan. Yang pertama, masukkan nama pelanggan, masukkan nomor HP atau telepon, dan yang ketiga, masukkan alamat. Masing-masing mempunyai variabel, yaitu nama, nomor HP, dan alamat. Lalu di sini ada tempat untuk menampung dari setiap variabel yang diisi dari keyboard, yaitu isi nama dengan 30 karakter, isi nomor HP dengan 13 karakter, dan isi alamat dengan 30 karakter. Lalu kita lanjut ke daftar. Di sini ada 9 daftar dari toko Sentral Perabot. Studi kasus saya yaitu penjualan alat masak. Yang pertama ada griddle pan, newsstand mixer, oven cook, steamer, amazing pan, wajan, baskom, kompor, dan satu set alat dapur. Semuanya mempunyai harga dan garansi. Serta ada satu yang mempunyai diskon. Namun itu akan ditampilkan pada rincian. Kita lanjut yang ketiga, menu pilihan. Ini untuk memasukkan pilihan dari 9 daftar yang ada di atas ini. Yang berikutnya, menu error. Ini akan ditampilkan jika inputan dari pilihan ini atau variabel pilih tidak sesuai dengan angka yang ada di sini. Dia akan menampilkan error. Lalu selanjutnya ada menu pembayaran. Ini akan ditampilkan terakhir untuk pembayaran. Ini untuk menampung DB10, tanda tanya 10 DUP. Selanjutnya ada total harga dengan variabel TOT. Lalu variabel untuk menampung inputan dari keyboardnya adalah total. Selanjutnya juga sama untuk total bayar, dan ini hanya untuk pembatas agar bisa dilihat kembaliannya. Dan ini adalah kembalian variabelnya dan variabel penampungnya. Lalu di sini ada baris baru. Saya menambahkan baris baru agar dia terlihat, outputnya terlihat lebih sedikit rapi dan memiliki jarak. Lalu ini adalah output terakhir dengan variabel SLS atau selesai. Di sini tertulis terima kasih telah berbelanja di Sentral Perabot. Dan ini akan ditampilkan pada akhir atau output yang terakhir setelah kembalian. Lalu kita masuk di programnya dari JMP mulai. Yang pertama, dia akan melompat ke mulai di sini. Dia akan mencetak nama. Ini adalah variabel nama yang di atas. Ini juga untuk menampung isi nama. Dia menampilkan atau menginput dengan menggunakan service 9 hexa, yaitu move AH 09H.
lalu leadx untuk memanggil variabel nama ini, int21h atau interrupt 21 hexa untuk menampilkan. Lalu ini untuk mengisi atau menerima inputan dari keyboard, dan ini untuk menampilkan. Selanjutnya sama seperti di atas, dia menampilkan dengan servis 9 hexa nomor HP, lalu alamat. Setelah itu dia akan memanggil variabel daftar untuk ditampilkan dengan servis 9 hexa juga. Lalu dia menampilkannya dengan interrupt 21h. Setelah itu dia akan melompat ke proses, JMP proses. Dia akan langsung ke sini. Nah, ini adalah error message ketika inputan tidak sesuai dengan daftar yang ada di atas, 9 daftar tadi. Dia akan menampilkan ini offset error dengan servis 9 hexa juga, service. Lalu dia melompat ke proses. Di proses dia akan menampilkan atau sekaligus menginput offset move dx, offset pilih. Dia menginput dari sini offset pilih dari variabel pilih. Dia akan, setelah dia menampilkan 9 daftar ini, dia akan suruh masukkan pilihan dengan perintah yang ini. Masukkan pilihan, lalu dia akan membaca. Setelah itu dia membaca ini untuk membandingkan. Dia akan memasukkan move AH1, memasukkan 1 ke AH, dan dia memasukkan AL ke dalam BH. Begitu juga selanjutnya dia memasukkan AL ke BL. Selanjutnya dari inputan pilih ini dia akan membandingkan kedua inputan yang tadi, 0 dan 1. Jika 0, dia membandingkan 0 dan 1. Jump if equal, jika benar, lompat jika benar. Jika inputan 0 dan 1, maka dia akan melompat ke B1. Begitu juga dengan yang kedua. Jika inputannya 0 dan 2, dia akan melompat ke B2. Begitu juga dengan selanjutnya 03, 04 sampai dengan 09. Nah, sampai di sini di sini ada sintaks JNE error message. Dia akan melompat jika inputannya tidak sesuai dengan semua yang ada di sini, dari 1 sampai 9. Dia akan melompat ke error message. Ini adalah sintaks jump if not equal, lompat jika tidak sama. Jump if equal adalah lompat jika sama. Lalu ini adalah variabel atau isi dari lompatan yang tadi, JEB1 sampai 9. Inilah B1. Dia akan mencetak daftar yang tadi telah kita buat. Daftar A1 ada di bawah sini. Ini adalah rincian barangnya. Nomor 1, barang nomor 2, sesuai dengan daftar yang di atas, sampai barang ke-9. Oke, kita kembali ke atas. Dia mencetak barang 1, lalu dia memakai interrupt 21 untuk mencetaknya. Lalu dia melompat ke cache. Sebentar, yang cache sebentar baru kita bahas. Lalu INT21H dan INT20H. Begitu juga dengan B2, itu sama, dia akan melompat ke A2 sampai ke A9. B9 dia melompat ke A9. Lalu setelah melompat ke A9, dia mencetaknya, lalu dia melompat ke cache. DX new line, ini adalah baris baru yang akan dicetak di output nanti. Dan variabel dan coding yang saya blok ini adalah untuk menampilkan pesan atau jumlah pesanan yang ada di atas ini. Ini adalah
selesai. Move DX offset selesai dengan servis 9 hexa. Dia mencetak dan kembali ke DOS. End start dan selesai. Selanjutnya kita akan menjalankan programnya dari DOSBox. Kita tulis mount C, tas M bin, ini adalah tempat penyimpanannya. Mount C tas M bin ini untuk menetapkan file ini agar bisa dieksekusi, atau dengan kata lain dia mencari file ini agar bisa dieksekusi, tempat file yang menyimpan ini. Selanjutnya kita akan pindah ke drive C, karena drive C sudah ditetapkan sebagai local directory. Kita pindah ke C, lalu kita tulis sintaksnya, tas M turbo assembler, untuk mengeksekusi file assembler yang tadi kita jelaskan. Tas M test, karena filenya saya simpan di file test. Lalu kita ketik nama filenya uas.asm. Tidak ada error. Kita lanjut ke T-Link, TurboLink, untuk menjalankan file objeknya, karena dia sudah dikonversi menjadi file objek. Sudah. Selanjutnya kita tinggal ketik namanya saja, tidak perlu memakai apa-apa. Ketik namanya filenya saja. Nah, di sini keluar masukkan data pelanggan. Lalu masukkan nomor HP. Masukkan alamat, lalu dia menyuruh untuk masukkan pilihan. Jika saya memasukkan pilihan yang tidak ada di atas, dia akan keluar input salah dan coba lagi. Saya akan mencoba nomor 10, dia keluar input salah dan coba lagi. Saya akan mencoba nomor 9, satu set alat dapur 09. Di keluarnya rincian barang satu set alat dapur dengan rincian sebagai berikut. Harga 550.000. Kita pilih jenis pembayarannya. Coba kita tes COD. Nah, dia suruh memasukkan total harga. Total harga yang di situ kita tinggal tulis ulang saja. 550.000. Total bayarnya misalkan 600.000. Kembaliannya 50.000. Semuanya kita input manual. Oke, selesai. Terima kasih telah berbelanja di Central Parabot. Oke, sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Selanjutnya, coding ini saya akan taruh di kolom deskripsi. Terima kasih semua. Selamat malam.